Lagi ya. Nah, ini saya bagi dulu sebentar. Nah, saya dan Bapak Ibu kenal saya lah, kenal saya. Dan saya malam ini mau kasih tahu judulnya siapa yang salah dari pengalaman saya pribadi. Nah, Bapak Ibu, saya teruskan ya. Nah, saya penyandang ADHD hingga kini. Karena mungkin bisa jelaskan secara singkat. Ya, silakan Kak Ana, jelaskan ADHD itu apa? Nggak dengar suaranya, Kak Ana? Oh, sorry. ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Jadi eh, kurang bisa fokus atau sangat hiperfokus. Jadi kalau dia suka sesuatu itu bisa hiperfokus, tapi untuk hal lainnya itu bisa tidak fokus gitu. Jadi ini termasuk bisa kesulitan belajar juga karena kan kadang-kadang ada pelajaran-pelajaran yang tidak disukai bisa jelek nilainya, Yes. tapi ya sama sekali nggak mau disentuh gitu. Kalau orang yang istilahnya tuh tipikal gitu ya, itu bisa ya maksudnya bisa membagi perhatian dengan rata, baik itu yang suka ataupun tidak suka, pekerjaan yang suka maupun yang tidak suka tetap dikerjakan gitu. Tapi untuk orang ADHD lebih sulit. Sama ada hiperaktif. Hiperaktif itu dorongan untuk selalu gerak. Jadi kalau orang lain itu capek itu diem, dia bisa nggak kerasa capek gitu. Jadi dorongan terus untuk bergerak. Bisa tahu-tahu sakit aja badannya gitu. Karena nggak ngerasa capeknya. Ya, makasih Kak Ana. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit ya. Nah, kemudian yang terjadi pada saya ini. Nah, bapak saya, ayah saya, seorang petinggi angkatan darat. Nah, saat tahun 72, ayah saya ya diculik oleh atas perintah Presiden Republik Indonesia yang kedua, Pak Harto. Dan kami sangat menderita. Kami difitnah dan kami dimiskinkan. Betul, betul, betul. Kami sangat menderita. Nah, Bapak Ibu, nah sejak saat itu saya umur 5 tahun. Nah, ibu saya pernah cerita, saya pernah hidup sebagai ya dalam tanda petik anak sultan. Kenapa? Saya minum minuman zaman itu. Minumannya mahal, namanya Ovaltine. Nah, ibu saya selalu cerita itu. Kenapa? Karena saat saya jatuh miskin, itu selalu jadi cerita hampir setiap hari. Nah, saya kata, dulu waktu masih kecil saya di mana-mana ada pengawalnya. Saya lihat anak yang sebaya saya tidak naik mobil, saya naik mobil. Nah, tapi Bapak Ibu, ketika ayah saya diculik Pak Harto, semua dihilangkan. Nah, Bapak Ibu, kami jatuh miskin dan karena hilangnya ayah saya betul-betul hilang karena diculik ya. Kami diteror dan kami terornya secara fisik dan psikologi. Dan hampir setiap hari ada seminggu minimal ada 3 kali ya suruhan dari Pak Harto untuk geledah rumah kami. Rumah kami diacak-acak dan betul-betul mereka cari senjata yang nggak pernah ada, mereka cari dokumen nggak pernah ada, mengada-ngada rumah diacak-acak sampai satu ketika ya hampir bentrok dengan pasukannya marinir ya karena kami minta bantuan marinir kebetulan saat itu marinir punya masalah dengan pasukannya Pak Harto jadi head on saya masih ingat depan rumah saya ada 2 truk marinir ya mereka menyambut 5 orang yang selalu datang naik Fiat merah nah Bapak Ibu saya mencerita berikutnya saya ngalami ayah saya menikahi ibu saya setelah pernikahan pertama yang gagal. Nah, ayah saya punya anak 4. Saya anaknya kelima, ya. Anak kelima dari pernikahan kedua. Nah, ayah saya menikahi ibu saya ketika pernikahan pertama gagal. Makanya ini repot dan ibu saya masalahnya menikahi ayah saya setelah pernikahan pertama gagal. Ibu saya punya anak 3, meninggal 1, punya 2. Nah, setelah ayah saya dan ibu saya menikah, ibu saya dengan ayah saya punya 2. Makanya orang-orang bilang, wah kok gitu? Drastis sekali. Dari lahir sampai umur 5 tahun jaya. Ketika 5 tahun semua dihilangkan jadi nol. Nah, saya lihat situasi saat itu betul-betul. Saya ingat, sampai sekarang saya ingat, kami tinggal di gudang. Gudang miliknya opa saya dan kami betul-betul dimiskinkan karena apa karena mami saya menikahi ayah saya Islam ya tidak disetujui oleh orang tua maka
Mami mau minta tolong kepada keluarga, malu. Kenapa? Mami memilih untuk diem, ya. Padahal semuanya ambruk, ya. Saya masih ingat, ya. Dan kami free fall, jatuh miskin, ya. Karena hilangnya saya dan kami diteror secara fisik dan psikologi. Seluruh fasilitas jabatan diambil paksa dan dihilangkan atas perintah presiden. Nah, saya katakan, kalau tahun 65 sampai tahun 70, ya, isunya adalah PKI. Tapi tahun 72, ya, tahun 72 sampai seterusnya nggak ada isu. Jadi diculiki segala sesuatu, diculik oleh orang suruhan Pak Harto, ya, karena takut akan kudeta. Jadi ayah saya salah satu jenderal yang pinter, makanya dihilangkan. Bukan hanya hilang sendiri, tapi hilang dengan pasukannya. Nah, saya masih ingat banyak ibu-ibu pasukannya papi, istri pasukannya papi datang ke rumah dan nangis semuanya. Nah, saya nggak ngerti ya, masih kecil ya, yang melihat mereka menangis di ruangan ibu saya, karena ibu saya kan istri Panglima, ya. Jadi menjelaskan semuanya. Nah, ini saya jelaskan. Nah, tadi Kak Ana ngomong toh, saya kurang bisa fokus dan selalu gerak. Masih ingat, ketika diperiksa kelas 6 SD, ya, dulu tuh semua nilai saya ambruk. Nilai paling tinggi hanya 6, ya, 6. Saya pernah berapa nilai pelajaran saya 4 dan saya naik kelas karena guru-guru, ya, guru-guru, ya, karena guru-guru saya iba dengan saya, kasihan pada saya. Izin ya bentar ya, saya izin bentar. Nah, ya saya teruskan ya. Nah, saya diperiksa IQ. Ketika diperiksa IQ, kaget. Yang meriksa kaget, seluruhnya normal. Seluruhnya normal. Hanya saya yang beda. Satu kelas, dua kelas ya. Dua kelas apa normal semua. Nah, IQ normal 91 sampai 100 ya, Bapak Ibu. Nah, 91 saja atau 95 telat. Saya 90 persis. Oleh sebab itu psikolognya ngomong, anak ibu SMP akan 5 tahun. Ibu saya nangis. SMA akan 5 tahun dan perguruan tinggi enggak. Kenapa? Bisa 20 tahun. Jadi ibu saya nangis saja di hatinya karena selain punya anak yang bodoh dan kami miskin. Maka miskin. Saya masih ingat waktu masih kecil saya pernah diikat di kursi. Kenapa? Karena saya gerak terus saat saat pelajaran. Saya nggak fokus pelajaran. Semua mata pelajaran saya jelek. Saya berubah Saya berubah setelah saya terima Yesus. Baru mulai bisa konsentrasi saat saya terima Yesus. Memang itu kejadian langka. Tapi tetap sampai sekarang saya masih adik-adik. Kalau bapak ibu tanya, loh, Pak Son nggak ada capeknya, ya? Barusan kan bulan bulan Desember kan mampir ke Taiwan. Padahal baru turun dari pesawat dari Amerika. Orang bilang nggak capek. Capek itu pilihan buat saya. Tidur itu pilihan. Next ya. Nah, finish. Banyak orang berkata, iya, kamu nggak punya masa depan. Nggak punya masa depan. Finish. Nggak. Ya, masalahnya nanti dulu. Nanti dulu. Makanya orang boleh mereka-reka, orang boleh punya rencana, orang boleh memprediksi, orang boleh forecasting, ya. Tapi kita mesti ngerti kita punya Tuhan. Nah, karena saya kasih ya, Tuhan masih punya rencana. Nggak mungkin Tuhan taruh saya di perut ibu saya, diberi kehidupan untuk hancur. Nggak mungkin. Nah, itu juga untuk semua orang yang hadir hari ini. Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan tuh, mari kita cari, mari kita datang, mari kita perkarakan di hadapan Tuhan. Ya, nanti kamu lanjutkan. Pertanyaannya, banyak orang, saya dengar ini, siapa yang salah? Saya selalu orang merasa kasihan lihat saya. Karena saya aneh sendiri. Saya bukan saja adik-adik, tapi saya indigo. Ya, orang tanya, siapa yang salah? Ya, orang selalu tanya, ya, engkongnya kayak apa? Kakeknya kayak apa? Karena ini kok jadi gini. Atau mungkin papa mamanya salah. Nah, Indonesia, Asia kan, selalu dicari karmanya siapa. Dicari salahnya siapa. Dan mereka selalu salahkan. Salahkan kakek, salahkan nenek, salahkan engkong, salahkan emak. Semua salah. Ya, mereka tanya, kamu sih salah kawin. Ya, kamu sih nggak asuh orang tua. Makanya kejadiannya seperti ini.
Saya puas kok dengar seperti ini. Dari kecil saya lihat di depan mata saya, tante sama mami berantem hebat gara-gara saya. Nah, nah banyak permasalahan ya kita lihat ya, Bapak Ibu. Banyak permasalahan dalam kehidupan kita harus diakui. Bahkan pernah dalam hidup kita, kita merasa hidup kita sudah selesai. Banyak, sering kali dalam hidup kita, ya, menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan kita mikir masalah kita sudah selesai. Padahal kita nggak pernah tanya Tuhan, Tuhan untuk apa Engkau izinkan masalah itu terjadi? Nah, badan kita terlihat tenang. Ya banyak orang mengatakan, kamu kok tenang sih? Namun pikiran kita sangat riuh. Rame sekali. Ramenya bukan di badan. Ramenya bukan di situng kita. Ramenya di otak. Ramenya di batin kita. Ya, bahkan mau tidur. Terlintas semua peristiwa itu. Dan kita terbeban. Nah, saya mau buka Alkitab ya. Saya minta Bu Alan bacakan nanti ini ya. Bu Alan silakan bacakan. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 terjemahan baru. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tapi Allah karena harus pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan harus dinyatakan di, di di dalam dalam dia. dia. Saya ketika baca ini luar biasa, ya, euforia. Saya katakan ini adalah jawaban Tuhan. Nah, pertanyaan itu disampaikan kepada Yesus karena dunia ini termasuk kebanyakan orang Kristen, ya. Saya katakan jelaskan lagi. Pertanyaan ini disampaikan kepada Yesus karena dunia ini termasuk kebanyakan orang Kristen, ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan orang Kristen berkeyakinan bahwa setiap penderitaan yang merupakan konsekuensi akibat langsung dari dosa. Makanya ketika ketika saya mami punya anak saya, papi ketangkep, papi diculik Pak Harto. Oh, luar biasa. Orang Kristen ngomong, kamu salah apa? Kamu sih sudah salah. Kamu sih sudah kawin sama Islam. Ya, makanya anakmu kayak gini. Makanya suamimu hilang. Banyak, banyak berkeyakinan bahwa setiap penderitaan merupakan konsekuensi langsung, akibat langsung dari dosa yang kita perbuat atau dosa yang orang tua kita telah perbuat. Sering kali tuduhan, Bapak Ibu pernah ngalami ini. Ya, mereka nggak nolong kita, malah menghakimi kita, menghakimi orang tua kita, menghakimi engkong kita, menghakimi emak kita. Ini mereka nggak salah. Kita nggak tahu rencana Tuhan karena kita nggak pernah bertanya. Next ya. Pertanyaan yang sama pernah dituduhkan, dipertanyakan kepada kita atau dituduhkan, dipertanyakan kepada orang tua kita. Saya katakan, ini kita ngalami. Orang ketika orang tua cerai, lalu tanya, salah siapa? Nah, selalu dihubungkan Asia ya, dihubungkan dengan karma. Padahal Kristen itu nggak kenal karma. Ya, Kristen perjanjian baru nggak kenal karma. Dulu perjanjian lama, kalau bapak melakukannya, ya bisa jadi anak ngalami masalah. Itu bukan karma. Bukan karma. Nanti jelaskan suatu ketika saya punya waktu untuk menjelaskan. Hari ini nggak, saya nggak jelaskan. Nah, banyak orang Kristen terjebak di sini. Ya, banyak ketika sakit, ketika punya masalah, mereka bertanya, ini akibat salahku. Ketika kita tanya, semuanya sudah selesai. Ya, tersisa satu ruangan. Loh, semuanya beres. Kenapa ya? Ya, ibu saya bertanya. Ibu saya bukan orang yang ketika ibu saya menikah, memang salah menikah dengan beda agama. Ketika ibu saya, ya, kemudian mencari Tuhan, kemudian sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, seorang Pentakosta yang baik, ya, dan kemudian saya katakan, saya lihat ibu saya bertumbuh dalam iman. Ya, pertanyaan ini kita pernah ngalami atau orang tua kita ngalami. Nah, kita sendiri pernah bergumul di pikiran di hati, mengapa harus aku ya Tuhan? Mengapa harus aku yang ngalami? Mengapa harus aku? Banyak orang di dunia ini, tapi yang buruk aku alami. Mengapa harus aku? Saya percaya Bapak dan Ibu Saudara selama ini mencari jawaban Tuhan atas pertanyaan batin Bapak Ibu. Mengapa harus aku ya Tuhan? Ada pertanyaan batin. Mengapa harus aku? Saya percaya juga bahwa Bapak Ibu Saudara sudah melewati banyak penghakiman.
Ya, saya katakan perkataan-perkataan orang itu menyakitkan dan banyak penghakiman dari orang-orang sekitar kita. Nah, orang sekitar kita nggak merasa sakit, tapi orang terdekat kita itu yang menyakitkan. Lah, dia kok nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu saya melihat kan tadi saya ngomong, saya melihat pertengkaran ya keluarga saya antar ibu saya dengan saudaranya perempuan. Ibu saya kan apa namanya empat perempuan dan satu laki-laki. Ya, nah Bapak Ibu saya melihat pertengkaran gara-gara apa? Mereka menyalahkan ibu saya dan ibu saya mengatakan menjawab sambil menangis, ya putus asa. Hmm. Coba ucapkan kalimat ini pada manusia batiniah kita. Murid-muridnya bertanya. Ya, mau sembuh ya Bapak Ibu ya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Coba tanya. Pertanyaan ini pernah dilontarkan kepada kita. Jujur, kadang-kala sudah hilang, tapi lukanya ketika disentuh masih sakit. Kita masih ingat orang yang nuduh kita seperti itu. Kita masih ingat keluarga kita. Sampai hari ini, saya walaupun tanpa rasa sakit, saya ingat keluarga saya yang membuli mami sampai hari ini. Tapi tanpa rasa sakit. Nah, kalau kita sudah sembuh, betul-betul sembuh, kita ingat peristiwanya tanpa rasa sakit. Nah, nah, masalahnya, Yesus menjawab dengan lugas. Lugas langsung tegas dan tanggung jawab. Memandang orang buta tersebut dengan penuh kasih. Ya, jawab Yesus, bukan dia. Bukan dia. Saya percaya sambil megang orang buta itu. Dan juga bukan orang tuanya. Ini luar biasa. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak melihat kesempatan dari Tuhan ketika kita melewati penderitaan yang bukan akibat kesalahan kita. Ya, bukan karena salah kita, bukan kita sengaja berbuat, ya, kita kita mengalami akibat secara tidak langsung, ya. Lihat, penderitaan itu, ya, mempunyai potensi itu pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kita, ya. Hidup tanpa ayah, oh nggak pernah ada ayah saya, makanya ketika menikah saya nggak tahu jadi suami kayak bagaimana, karena saya nggak pernah melihat keluarga saya normal, seorang suami kayak apa. Saya nggak pernah tahu jadi ayah seperti apa. Makanya ketika punya anak bingung. Jadi ayah itu bagaimana? Kenapa? Karena nggak tahu. Seperti ini. Saya hidup di keluarga yang nggak normal. Ya. Nah, selama ini Bapak Ibu dan Saudara mencari jawaban seperti yang para murid Yesus pertanyakan. Salah siapa? Saya juga yakin kalau selama ini Bapak Ibu mencari upaya mendapat jalan keluar dari permasalahan yang Bapak Ibu alami. Ingat ya, kalau kita sudah pulih, kita ingat peristiwanya, tapi tak tanpa rasa sakit. Tapi kalau masih ada rasa sakit, berarti apa? Kita belum pulih. Kita perkarakan dari Tuhan sampai kita pulih. Sampai kita pulih. Kalau luka sudah sembuh di permukaan, belum tentu di dalamnya sudah sembuh. Saya karena kecil kan saya nakal banget ya. Gerak terus, jadi tahu lukanya kayak apa. Kelihatannya luarnya udah kering, tapi dalamnya masih sakit ketika disentuh, sakit luar biasa. Nah itu, banyak orang Kristen mengabaikan rasa sakit itu. Kadangkala rasa sakit ya berubah dari sakit biasa ke sakit psikis, sakit kejiwaan. Ya, banyak orang ketika digores, ya yang terluka bukan badannya, tapi hatinya dan sampai jiwanya. Nah, ini yang paling saya khawatir. Banyak orang yang kelihatannya baik-baik saja, tapi jiwanya tergores. Pikirannya tergores, jiwanya, hatinya tergores, dan goresannya dalam sekali. Makanya banyak orang yang nggak mudah kesentuh, gampang tersinggung, ya. Dan peristiwa-peristiwa yang dia alami, ya, seluruh orang bicara pada dia, ya, punya potensi untuk melukai dia. Dia hati-hati sekali, dia pasang barikade, dia pasang tembok setinggi mungkin supaya dia nggak terluka. Permasalahannya adalah apa? Kita tidak mencerminkan wajah Kristus dengan kita pakai topeng dan kita jadi orang aneh. Kok ibu ini selalu minta maaf? Kok ibu ini selalu marah? Kok ibu ini selalu menghindar? Kenapa? Padahal dia itu menghindar. Dia marah, selalu minta maaf. Kenapa? Karena dia pernah terluka dalam. Dia nggak mau peristiwa itu terulang kembali di masa sekarang. Jadi Bapak Ibu, kita
kita lihat, saya yakin batinnya kita tanya, ini salah siapa? Coba jawab dengan jawaban Yesus. Bukan orang ini yang salah, juga bukan orang tuanya, tetapi supaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kalau kita berubah seperti Yesus, indah. Mungkin Bapak Ibu menghabiskan malam-malam panjang Bapak Ibu diwarnai dengan isak tangis kehilangan harapan. Mungkin tidur dengan suami, mungkin tidur dengan istri. Tapi engkau nangis diam-diam. Engkau nggak pengen pasanganmu tahu kalau kamu nangis. Engkau nggak pengen tahu. Bahkan banyak kan orang nangisnya di kamar mandi. Ya, kayak air mata, luruh dengan air mandi. Banyak. Saya selama ini konseling orang diam-diam nangis, diam-diam marah, dan hatinya sampai sedemikian rupa saya mengubah jiwanya. Dan Tuhan ngomong ya pada orang yang tergeletak puluhan tahun di Siloam, dan pertanyaan yang kelihatannya naif, tapi itu declare ya, declare. Yesus ngomong ini, maukah kamu sembuh? Ya jelas loh. Bapak itu tergeletak ya di situ karena dia mau sembuh, mengharapkan air bergolak. Dan Tuhan bertanya pada kita, maukah kamu sembuh? Ya, saya senang ya. Saya tadi minta sama Kak Ana siapkan satu lagu. Ya, artinya semuanya nggak ada yang sisa. Semuanya buat Tuhan. Nah, masalahnya seringkali orang Kristen yang nganggap bahwa semuanya sudah diserahkan kecuali luka, kecuali sakit hati, kecuali kenangan lama. Disimpan demikian rupa. Ya, masalahnya itu busuk ya. Dalam hati kita busuk. Dan karena mungkin bisa jelaskan ya, kesakitan hati, ya kesakitan hati, kesakitan pikiran jadi berubah jadi gangguan jiwa. Banyak dari kita diam-diam merasa gagal. Kita pasti pernah merasa pasti ada yang salah. Dan yang kita cari kambing hitam. Kambing hitamnya, masalahnya banyak dari yang semua saya hadapi, kambing hitamnya adalah dirinya sendiri. Mereka berkata, pasti ada yang salah dengan imanku. Pasti aku belum cukup, eh, belum cukup kudus. Pasti aku kurang baca Alkitab. Pasti aku kurang doa. Banyak orang yang tertuduh dengan itu. Padahal kita lakukan ya, kita eh, hidup kudus, baca Alkitab dan berdoa karena cinta. Pasti ada yang salah. Yang disalahkan adalah diri sendiri. Lalu kita berusaha lebih keras, mencari lebih dalam, namun keheningan tetap sama. Keadaan nggak pernah berubah. Kita mesti declare, Bapak Ibu. Satu ketika saya dengar kesaksian dari Bapak Rodi saya. Ketika ketika dia khotbah, para khotbah, ada satu masuk, satu orang. Orang itu pernah melukai dia. Ya, pernah fitnah dia sehebat-hebatnya. Sehingga Pak Eras marah pada saat itu. Malamnya, ya, waktu ketemu turun dari mimbar, disalami, dipeluk. Dan malam-malam Tuhan ngomong, kamu marah sama dia? Lalu dia bilang, Pak Eras ngomong, aku sudah ngampuni. Dan rupanya Pak Eras nggak bisa tidur. Saya masih ingat Pak Eras khotbah itu. Dan itu gores saya. Dan kemudian setelah 2 jam nggak bisa tidur, Tuhan tanya pertanyaan yang sama. Kau marah? Dia kata sambil duduk, beliau mengatakan, aku sudah ngampuni Tuhan. Sudah aku ngampuni. Engkau kan lihat, aku sudah salaman, udah peluk dia. Nggak bisa tidur lagi. 2 jam kemudian berikutnya hampir pagi. Tuhan tanya, kau marah sama dia? Dan betul-betul hari itu, Paras ngomong, aku marah. Aku benci dia. Aku betul-betul menghancurin dia. Dan dia declare. Dan declare-nya itu menyembuhkan dia. Nggak ada salahnya kita ngomong, Tuhan, aku terluka. Aku malu. Aku, sorry ya, maaf. Saya betul-betul betul-betul harus pergunakan kata-kata ini. Karena doronganku. Aku ternodai. Betul. Dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan tindakan orang lain. Jadi itu, saya katakan, declare. Hati kamu, declare. Saya masih ingat ketika saya jatuh dari pagar dan membentur got ya, dan jin saya robek besar dan kaki saya robek sampai ke dalam tulang. Saya lari ke dokter dan minta diobati. Langsung dipotong jin kesayangan saya. Saya pikir saya langsung diobati, disuntik gitu. Enggak. Rupanya dokter ngasih saya anduk. Dan dokter bilang, gigit ini. Kaget saya. Gigit. Berarti dibersihkan. Betul. Dibersihkannya luar biasa. Ya, saya masih ingat semua. Dan luka saya
diperlebar untuk dikeluarkan kotoran dari got. Semua sampah dikeluarkan. Dan kemudian setelah bersih, baru disuntik. Ada 5 suntikan. Baru dijahit. Dan Tuhan, ya, malam ini ingatkan, dibongkar semuanya. Jangan-jangan ada kotoran yang nyelip tersembunyi di hati kita. Yang membuat kita nggak bertumbuh. Ya, salah siapa? Jangan cari tanya salah siapa, tapi tanya supaya apa? Tuhan maumu apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita yang pulih. Nah, lalu kita berusaha lebih keras, mencari lebih dalam, namun keheningan tetap sama, namun keadaan nggak pernah berubah. Sampai kita ngomong, ya Tuhan, aku mau. Dan semuanya korek sampai bersih. Masih ingat saya jatuh dari pagar itu. Dikorek habis, dibersihkan habis. Saya lihat darah di mana-mana. Dan kemudian dokter tuh rela gigit, gigit loh. Dibersihkan, dibersihkan sampai sebersih-bersihnya. Saya lihat tulang, tulang saya. Dan kemudian baru dijahit. Tuhan juga seperti itu. Ya, masa lalu. Tapi masa lalu yang jadi mimpi buruk sampai sekarang bukan masa lalu lagi. Ya, hari ini Tuhan ngomong, maukah kamu sembuh? Nah, saat mengapa tak lagi menemukan jawaban. Udah puluhan tahun Bapak Ibu. Udah kadang-kala kita anggap sudah selesai. Tapi masalahnya belum selesai. Ya, banyak belum selesai. Belum selesai. Banyak orang eh, terpenjara bukan tembok yang tebal, bukan jeruji besi, tapi terpenjara oleh pikiran. Karena mungkin bisa kasih masukan nanti ya. Dunia tanpa kasih di luar sana terdapat kecenderungan yang kuat untuk memahami penderitaan melalui keyakinan bahwa setiap penderitaan merupakan konsekuensi langsung dari dosa yang kita perbuat atau dosa yang orang tua kita perbuat. Enggak ya Bapak Ibu. Kalau kita belajar di kasus orang buta itu supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau hidupmu pulih, ya, kalau hidupmu pulih, Tuhan akan pakai engkau untuk melayani orang lain yang punya masalah serupa dengan engkau. Orang bilang, wah, Pak, ada ada apa? Ada legenda di luar sana, legenda pelayanan. Kata Pak Sony kalau khotbah mengenai hati Bapa, lah semua mengalami lawatan, Bapak Ibu. Padahal mereka nggak tahu saya berjuangnya kayak apa. Ya selama berpuluh tahun, karena tahu. Ya mencari figur ayah rohani. Sampai figur ayah rohani yang hamba-hamba itu. Tapi mereka mengecewakan. Satu ketika ada satu figur Bapak rohani. Baik, orang luar biasa. Saya melayani luar biasa. 5 tahun ya saya layani ya. Tapi kenyataannya saya melayani bangku muda. Tiap Sabtu saya berangkat ke kotanya dia. Masalahnya beliaunya mencoba memperkosa salah satu full timernya dia. Wah, dan masalahnya nggak berhenti situ. Disuruh saya disuruh saya menikahi orang itu. Ketika saya menikah dengan Anne, dia marah sekali. Saya masih ingat kok. Ya, marah. Nggak boleh saya nginjak masuk gerejanya sama sekali. Bayangkan, gara-gara nolak ya korban percobaan perkosaan. Tapi ketika hari matinya saya datang. Ketika istrinya mati saya datang. Sampai sekarang saya bersahabat dengan anaknya dan menantunya. Kenapa? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Dia, dulu orang tanya pada Yesus, Bapak itu seperti apa? Yesus jawab, kamu lihat aku, lihat Bapak. Sekarang orang tanya, Yesus seperti siapa? Seperti apa Yesus? Bahwa ibu yang udah pulih, berani berbicara. Lihat aku, lihat Yesus. Kalau kita ngejar keserupaan seperti Yesus, itu jawabannya. Sebuah keyakinan atau sebuah kepercayaan yang justru bertentangan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Semua yang dunia dan orang Kristen rata-rata percaya bertentangan dengan pikiran dan perasaan Tuhan kita. Bukan gitu, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Sulit dimengerti. Banyak orang percaya pada hoax, pada kebohongan. Tuhan kita tidak pernah memberikan jawaban atau memberikan sebuah penjelasan, namun Tuhan memberikan dirinya sendiri dan kasihnya untuk mencintai kita. Dan itu harusnya cukup. Kata-kata
Aku besertamu senantiasa, Immanuel, itu cukup. Itu cukup. Makanya banyak orang Kristen nggak selesai. Kenapa? Nggak merasa Immanuel. Seakan-akan Tuhannya jauh. Dan Tuhan ada di hidup kita. Makanya, ini saya ulang lagi. Bukan dia. Dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena perjanjian Allah harus dinyatakan dalam dia. Ganti dengan harus dinyatakan dalam aku. Bahkan Rasul Paulus, Rasul yang kenamaan, Rasul yang luar biasa pernah mohon dengan isak tangis kepada Tuhan 3 kali untuk mencabut duri dalam daging yang ia derita amat sangat. Namun jawaban Tuhan ya bukanlah sebuah penjelasan, bukan merupakan aksi mencabut, melainkan sebuah janji. Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Nah, Rasul Paulus sampai hari matinya nggak dicabut duri dalam dagingnya. Tapi dia mati dengan disertai kasih karunia Tuhan. Amin ya. Sadari bahwa Tuhan beserta kita. Kita selama ini telah dibentuk oleh budaya Kristen yang menuntut kepastian. Ya, makanya banyak khotbah yang apa? Yang menjanjikan memberikan jawaban langsung bagi setiap masalah. Janji surga, padahal Tuhan nggak pernah janji itu. Kita ingin ayat-ayat, ya. Kita ingin ayat-ayat yang cespleng, ya. Janji spesifik untuk situasi kita. Kita pengen ayat yang menggerakkan gunung, memindahkan gunung. Ya, kita ingin Tuhan kita bisa diprediksi. Nah, bukan Tuhan itu. Karena diamnya Tuhan itu misterius yang menakutkan. Kita ngalami ya. Kita ngalami. Diamnya Tuhan ngeri ya. Masalahnya itu. Saya harap nanti ini juga Daud yang sedang menghadapi masalah, ya dengarkan ini. Kita sering menambah penderitaan yang kita alami dengan rasa bersalah yang palsu. Kita menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup rohani untuk menemukan kehendak Tuhan. Banyak dari antara kita mengalami ini. Seolah kehendak Tuhan itu adalah sebuah teka-teki silang yang jika kita cukup tekun, pasti kita bisa pecahkan atau selesaikan. Enggak itu. Hanya berserah pada kehendak Tuhan, kita bisa ngomong, bisa dilewati bersama Tuhan. Itu luar biasa. Itu iman yang luar biasa. Bisa dilewati. Mungkin inilah saatnya kita berhenti untuk terus-menerus mencari kehendak Tuhan. Ya, ya, ini harusnya mencari jawaban Tuhan. Bukan karena kita nyerah, tapi karena kita seharusnya menyadari bahwa kehendak Tuhan selalu indah, disertai penyataan yang menopang kita dan memberi kekuatan kepada kita. Selama kita nggak kehilangan damai sejahtera, selama kita nggak kehilangan damai sejahtera dan sukacita, cukup. Artinya kenapa? Di dalam kita ada Tuhan. Indikatornya itu. Indikatornya itu. Kalau ada damai sejahtera, ada sukacita dari Tuhan, artinya Tuhan nggak ninggalkan kita. Nah, saya kata, mari berserah kepada Tuhan. Lanjut ya. Saya minta Bualan bacakan. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Saya tuh geleng-geleng kepala. Baca ayat ini. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan pernah sedekat itu. Saya iseng dulu pernah ya cari-cari di internet. Betul nggak istilah apa menenun aku? Dan saya kata kita punya sel dalam sel bentuk jaringan. Ketika jaringan dilihat pakai apa namanya mikroskop elektron kaget ya aslinya kaget seperti tenunan. Makanya ayat ini jauh sebelum ada teknologi itu. Ayat ini sadar kalau Tuhan nun kita di kandungan ibu pasti Tuhan punya rencana. Pasti. Ini saya gambarkan ini. Ya, luar biasa. Ibu, ayah dan ibu kita mungkin bersubuh, tapi yang memberikan nyawa bagi bayi ini adalah Tuhan. Maka Tuhan pernah sekat itu. Nggak mungkin Tuhan nggak punya rencana. Nggak mungkin Tuhan biarkan kita jadi produk gagal. Tuhan pasti punya rencana. Hanya kita nggak ngerti. Tuhan yang menjadikan kita pasti ada kita dalam rencana agungnya. Ini ulangi baca sama-sama. Tuhan yang menjadikan kita pasti ada kita dalam rencana agungnya. Saya ulangi. Tuhan yang menjadikan kita.
pasti ada kita dalam rencana agungnya. Ya, pastikan. Makanya jangan perang lagi dalam batin, dalam pikiran ya. Buang waktu. Nah, ini ada kisah kecil di Probolinggo. Waktu saya khotbah di sana, saya temukan satu ibu dengan satu anak. Anaknya bukan anak biasa. Anak kebutuhan khusus, autis. Tiap 3 sampai 5 kalimat, ya 3 sampai 5 menit, saya khotbah. Anak ini selalu teriak dan gerakan badannya, autis ya. Dan selalu bantingin badan, dan selalu teriak. Dan orang-orang jemaatnya terganggu. Tiba-tiba Tuhan bicara lembut sekali. Tuhan bilang gini pada saya, nak, anak ini kelihatan mengganggu. Ya, anak ini kelihatan mengganggu. Tapi di surga nanti, ya, anak ini akan apa? Akan ketemu ibunya dan bilang, akan peluk ibunya, bilang, terima kasih. Engkau selama ini yang menerima aku. Dan Tuhan punya rencana. Dan saya di atas mimbar, saya sampaikan. Mungkin hari ini kita terganggu dengan permasalahan yang ada. Tapi masalah itu membuat kita ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan realitas pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di surga nanti akan ketahuan semua apa rencana Tuhan yang indah. Mungkin sampai hari kematian kita nggak tahu rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan selalu indah. Jadi siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Ya, supaya kuasa Tuhan dinyatakan lewat kita. Ini gambarannya sedikit di gereja Probolinggo. Saya khotbah dan ibu ini ya dengan sabar, nggak tahu suaminya udah pergi mungkin, ya bawa anaknya yang autis untuk dengar firman Tuhan. Dan saya katakan, saya dengar dari Tuhan, anak ini ketemu ibunya akan peluk, ma, thank you for loving me, thank you for take care of me. Dan luar biasa, orang yang paling terima kasih. Seperti itu. Bayangin di surga nanti kayak gini. Kita ketemu dengan orang tua kita. Ya, saya kan betul-betul, saya kata, saya untung punya ibu yang peduli dengan saya. Walaupun waktu itu kami nggak punya apa-apa. Ya, tapi ibu saya ngomong, tiap kali ibu berdoa, saya kan pernah dengar ibu saya berdoa. Ya, malam-malam saya kan, karena tidur, kami kan dulu nggak punya apa-apa. Jadi kalau tidur, saya tidur di kolong. Ibu saya dengan adik saya tidur ranjang. Tapi tidur di kolong. Sebelum tidur, ibu saya duduk. Setelah bangun, ibu saya duduk. Dan ada nama saya disebut. Ya, ini gereja masih kecil. NCC kecil sekali. Mumpung masih kecil. Pastikan nama kita disebut dalam setiap doa saudara-saudara kita. Jangan biarkan ada orang asing di NCC. Semua orang yang masuk NCC harus jadi keluarga. Ya, yang mulia dan besar dari Allah dimulai dengan, tapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Berani ngomong ini. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Bahkan ini, waktu yang besar dan mulia dari Allah, Maria berkata, sungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Makanya saya ngomong di gereja kerja, ya, ngomong semuanya jangan jelas. Doa pemberani, jadilah kehendakmu. Doa pemberani. Jadi singkat kata, selamat berjuang. Tuhan berkati, jadi pulih ya. Ya, jadi siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan lewat kita. Maukah kamu sembuh? Wajib ya, harus sembuh. Tuhan berkati. Kembalikan. Amin. Terima kasih Kak Sodi. Sangat berkat sekali firman malam hari ini. Ternyata kita itu benar ya kalau doa itu harus jujur ya sama Tuhan. Iya, mungkin Kak Ana bisa bagi insight ya. Kenapa jadi goresan itu jangan disimpan di hati, jangan disimpan di pikiran. Hmm. Kenapa bisa jadi gangguan jiwa? Kak Ana silakan bagi. Hmm, ya, ketika kita memikirkan terus-menerus, akhirnya pola pikir kita itu terbentuk. Kayak gini ya, misalnya kita mendengar kebohongan terus-menerus, akhirnya kita merasa bahwa kebohongan itu ya kebenaran gitu. Nah, sama kan kalau kita khawatir terus-menerus, jadinya itu jadi
ini jadi bagian dari hidup kita dan jadi karakter kita gitu, mengubah kita seperti itu. Karena itu kan di firman Tuhan juga dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu maksudnya pikiran kita itu berubah dengan firman Tuhan. Nah, itu yang menyehatkan kita sebetulnya. Berpikir benar seperti itu. Ya, 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 itu aja. Silakan, Bualan kembali, Bualan. Ya, silakan ada yang mau bertanya atau sharing, boleh apa aja. Boleh apa aja ya.